Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Biarlah pujian ini mengalir dari hati yang terdalam, yang selalu rindu hidup menyenangkan hati Tuhan. Bimbing kami hidup dalam kebenaran-Mu, sehingga menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amsal 17 ayat 1-12. Demikian firman Tuhan.
Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa yang mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena sesuatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucap kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucap kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya, kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutup pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara, menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, tadi kita menyanyikan pujian menyenangkan-Mu Tuhan. Bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan? Sekaligus menjadi berkat bagi sesama. Amsal 17 ayat 1-12 ditulis dengan maksud untuk menjadi sebuah petunjuk praktis bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Amsal-amsal di Amsal 17 ayat 1-12 saya kelompokkan jadi 3 kelompok hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Yang pertama berbicara khusus mengenai keluarga. Lalu yang kedua berbicara tentang orang jahat yang tentu kita harus hindari dan kita tidak lakukan. Dan yang ketiga, peringatan jangan sampai jadi orang bebal, karena itu paling menyusahkan sesama dan mempermalukan Tuhan. Baik, kita lihat satu demi satu. Amsal tentang keluarga, nasihat tentang keluarga. Ayat 1, ayat 2, ayat 6. Saya bacakan. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Nasihat Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan dalam berkeluarga, hindari pertengkaran, perbantahan, tetapi ciptakan suasana rumah tangga yang tentram. Ayat 2. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Ini peringatan bagi anak-anak. Anak-anak mendapat kedudukan yang istimewa dalam keluarga, tetapi harus hidup dengan akal budi, dengan bijaksana. Bila dia tidak bisa membawa diri, bahkan dia bisa kehilangan keistimewaannya, haknya, dan diambil oleh budak yang berakal budi. Lalu ayat 6. Mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Tentu bicara mahkota dan kehormatan bila anak cucu kita berhasil dan bila orang tua kita juga berhasil. Maka kita saling mendukung. Orang tua mensukseskan anak-anaknya dan anak-anak menghormati orang tuanya. Orang tua memberi teladan, anak-anak hidup dalam ketaatan. Selanjutnya Amsal 17 berbicara tentang peringatan tentang orang jahat.
Ayat 4, orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat, seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Ayat ini ingin memberitahukan kepada kita orang jahat suka dengerin omongan jahat. Dan pendusta suka dengerin juga hal-hal yang mencelakakan. Kalau kita bukan termasuk orang jahat, maka kita tidak suka merencanakan mendengar tentang kejahatan. Lalu ayat 5, siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa bergembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Orang jahat suka mengolok-olok, menghina. Dia senang kalau orang lain susah. Kita diingatkan supaya kita tidak memiliki hati yang demikian. Satu lagi ayat 11, orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Orang yang jahat suka cari-cari masalah, cari-cari kejahatan, tetapi diingatkan di ayat ini akan ada konsekuensinya. Biarlah kita bukan termasuk orang-orang yang membuat kejahatan, tetapi orang-orang yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Yang terakhir, yaitu peringatan jangan sampai kita jadi orang yang bebal. Karena orang bebal paling menyusahkan sesama dan mempermalukan Tuhan. Yang pertama di ayat 7 dikatakan orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus. Apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Artinya apa? Orang itu dibilang bebal kelihatan dari kata-katanya. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus bukan berarti tidak boleh. Tapi biasanya orang bebal tidak akan mengucapkan kata-kata yang bagus. Sebaliknya orang yang mulia mestinya kata-katanya juga bagus, mulia. Ayat 10, suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Apa artinya? Orang bebal walaupun dipukul pun tidak bisa berubah, tidak bertobat. Jadi jangan sampai kita jadi orang bebal. Bagaimana caranya? Memperhatikan nasihat orang lain, mau mendengar, mau belajar. Lalu yang terakhir ayat 12, lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Satu sindiran yang tajam bila kita sampai jadi orang bebal, itu satu keadaan yang paling mengenaskan, paling dihindari orang-orang dan mempermalukan Tuhan. Jangan sampai kita jadi orang bebal. Makanya belajar hikmat, belajar firman Tuhan, hidup dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Inilah kebenaran firman hari ini. Tuhan, ku mau menyenangkanmu dan jadikan aku berkat bagi sesamaku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman hari ini. Engkau mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup bijaksana dalam berumah tangga, dalam berkata-kata, dalam bergaul, sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Bimbing dalam berumah tangga yang baik, dengan kasih sayang yang daripada Tuhan, kami hidup saling mengasihi, menyatakan kasih daripada Tuhan, baik melalui keluarga kami maupun hidup dalam komunitas di gereja maupun di masyarakat. Engkau tolong setiap umat-Mu, penuhkan dengan Roh-Mu, karena Roh Kudus-Mu lah yang berkarya dalam diri kami, menciptakan karakter-karakter yang indah, buah-buah Roh Kudus, untuk kami mampu hidup dalam kasih Tuhan dan mampu hidup dalam karakter-karakter yang indah, sikap-sikap yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Para suami Tuhan urapi dalam kepemimpinan mereka, membawa keluarganya, hidup dalam iman percaya dalam Tuhan Yesus, beribadah dan mentaati firman Tuhan. Istri-istri hidup dalam kasih sayang dari Tuhan, mendampingi suaminya sebagai kawan pewaris
mengasihi dan merawat anak-anak, mendidik dalam takut akan Tuhan. Dan anak-anak hidup dalam ketaatan, dalam Tuhan, dalam kebenaran firman-Mu. Langkahnya Engkau tentukan terbaik, Engkau merancangkan hidup mereka. Berkati pergaulannya, jauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun, orang jahat, kuasa jahat. Jauhkan dari pergaulan bebas yang menyesatkan, jauhkan dari free sex, narkoba, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Dan bila nama Tuhan dimuliakan lewat prestasi mereka, lewat kehidupan mereka, lewat ibadah mereka sebagai orang-orang muda yang takut akan Tuhan, yang hidupnya Engkau rancangkan di dalam Engkau Tuhan. Mereka menjadi perkasa di bumi dan menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu, menghadirkan surga di lingkungannya. Demikian keluarga kami semua dalam berkat kasih rahmat daripada Tuhan. Demikian Tuhan, doa kami menyertai sepanjang hari ini perjalanan hidup kami umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.